Hello everyone. Today I will discuss about business feasibility study. How we perception about business feasibility by me, Adi Istira, NPM 23234111436, and I will talk about business feasibility study. Oke, yang pertama adalah pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis itu sama aja, itu evaluasi bisnis dalam berbagai aspek atau nilainya apa aja. Kita analisis keuntungannya, resiko, sumber daya, sama apa yang harus dibutuhkan itu dalam bisnis ini. Seperti itu. Dasarnya seperti itu. Nah, tujuannya buat apa itu ya? Ya tujuannya buat kita akurat gitu. Buat akurasi sih. Buat akurasi apakah ini bisa nguntungin, apa aja resikonya, apa aja strategi yang harus kita jalanin buat bisnis ini. Dan juga kita butuh modal dari investor supaya yakinin gitu. Nah itu tuh mirip sebenarnya kita membuat proposal studi kelayakan bisnis ini. Seperti itu. Nah aspek-aspeknya apa aja sih? Aspek-aspeknya ya aspek pasar, itu menilai permintaan pasar, target pasarnya, target pelanggannya, dan bagaimana strateginya gitu. Aspek teknisnya ya operasional gitu, dan produksi, lokasi, tempatnya, dan untuk teknologi seperti apa gitu. Aspek finansialnya menghitung investasi, modal awal gitu, modal awal yang nanam gitu, ya operasional, ya proyeksi keuntungan. Aspek hukum dan legalitas tuh ya kayak NIB atau surat-surat hukum yang berlaku di negara tersebut atau wilayah yang kita tempatin untuk bisnis. Aspek ekonomi dan sosial, dampak bisnisnya terhadap masyarakat itu seperti apa, dan gimana sih bisnis kita ini bisa pengaruh pada ekonomi di masyarakat gitu. Seperti itu. Aspek pasar, pemasaran, dan teknis, analisis pasar, ukuran pasarnya seberapa, trennya dan persaingannya kayak mana, segmentasi pelanggan, siapa yang mau beli. Itu kayak permasalahan ekonomi modern yang sering kita jumpai lah pada SMA gitu. Permasalahannya sama seperti itu. Nah, strategi pemasarannya gimana? Branding, ada harga, promosi, dan distribusi. Terus sekarang ya ada banyaknya branding sih, self branding ya. Untuk teknisnya itu kita butuh namanya lokasi dan infrastruktur, di mana tempat kita yang mau usaha, sama infrastrukturnya gimana, alat dan bahannya, atau apa aja yang buat menunjang usaha kita gitu. Proses produksinya, metode produksi dan teknologi yang digunakan, manajemen SDM, struktur organisasi, dan kebutuhan tenaga kerja. Oke, kita bahas terus aspek finansial. Estimasi modal awal, biaya pembelian dan peralatan, terkait biaya operasional, gaji, bahan baku, pemasaran, dan lain-lain. Analisis break even point, timpas gimana, apa sampai mana, kapan waktunya, payback juga bisa gitu. Bahkan kalau mau net present value juga bisa gitu. Dan banyak lah kayak nilai itu kita bisa nilai dari produknya. Misal HPP itu masuk juga finansial, proyeksi keuntungan bisa. Nah seperti tadi yang saya bilang itu payback period, terus EOKI gitu, gimana ini butuh berapa yang spek idealnya gitu, dan butuh berapa untuk mesen supaya dapat idealnya. Oke, lanjut ya. Aspek hukum dan legalitas, perizinan usaha, SIUP, NPWP, NIB, surat keterangan, surat administrasi seperti kayak KTP dan segala macam itu. Ya hak kekayaan intelektual masuk,
kepatuhan terhadap regulasi, kayak misal taat pajak, terus nggak ada namanya pelanggaran atau penipuan itu, fraud di usaha kita gitu, nggak ada gitu. Atau enggak babi ya kalau makan non halal, makanan yang halal tapi nggak sebenarnya non halal, dan tikus itu babi gitu. Oke, masuk ke aspek ekonomi dan sosial, dampaknya ini kan masuknya dampaknya ya, ini gunanya mas bisnis kita ini buat apa sih masyarakat tuh ya? Kalau misalnya nggak ada guna ya cari guna lah. Kepatuhan terhadap bisnis lanjutan ya, bisnis tuh harus ada gunanya ya, karena supaya makin produktif lagi gitu, konten sekitar juga bisnis kita sendiri gitu. Oke, terima kasih, thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.